Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solo campers, hari ini hari Jumat tanggal 9 April 2021. Rencananya hari ini saya akan menginap satu malam di janda beranak tiga. Maksudnya bukan di rumah janda yang punya anak tiga, bukan, tapi di salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Banjar, tepatnya di Desa Kiram, namanya air terjun janda beranak tiga. Tempat yang cukup nyaman, enak, dan bagus, pemandangannya indah, yang cocok dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan, baik dengan keluarga atau dengan teman-teman dan lain-lain. Tempat tersebut merupakan rangkaian dari beberapa buah riam yang punya ketinggian sekitar 3 meter. Namun oleh masyarakat di sini biasanya riam tersebut dinamakan air terjun meskipun ketinggiannya paling tinggi 3 meter. Nah, jadi sekarang kita lihat apa yang saya persiapkan untuk menginap di janda beranak tiga malam ini. Pertama, ini peralatan yang selalu saya bawa ketika solo camping, bisa 1 atau 2 hari. Peralatannya selalu ini saja yang setia menemani. Pertama tentu saja ini tikar kecil yang gunanya sebagai alas untuk tidur, berbaring, juga tempat duduk, atau kadang dijadikan sajadah. Kemudian ada hammock ini gunanya sebagai, ya tentu saja untuk tidur di antara 2 pohon seperti yang ini hammock. Dan menurut saya hammock sangat efektif ketika kita solo camping sendirian, karena dibandingkan dengan tenda dom, dan saja hammock jauh lebih ringkas dan tidak memerlukan space atau tempat yang luas di ransel. Kemudian selanjutnya ada slayer serbaguna untuk menutup kepala. Ini kebetulan warnanya ungu, bukan berarti saya menyesuaikan dengan warna janda, bukan, tapi karena kebetulan saya punya dan sering saya pakai yang ini, yang ungu. Kemudian ada ini gelas yang merangkap sebagai panci dan selalu saya gunakan, sangat serbaguna. Kita lihat dalamnya, ini sudah saya siapkan, ada kopi untuk minum ya saja, dan ada telur 2 biji yang sudah direbus di rumah, jadi kita tidak perlu merebus lagi dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, karena tujuannya hanya untuk ya tadi refreshing, bukan untuk survival, bukan. Jadi ini, kemudian ini sebenarnya ada 2 rangkap, jadi satu untuk masak mie, merebus mie, dan satu untuk tempat minum untuk kopi atau air putih. Kemudian ada peralatan yang paling penting, salah satunya ini, yaitu kotak obat, karena kita tidak tahu apa yang terjadi apalagi ketika kita sendirian, jadi jangan sampai lupakan kotak obat meskipun isinya hanya sedikit, paling tidak sebagai P3K pada awal-awal pertolongan jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian selanjutnya ada ya pisau untuk memotong ranting-ranting, terutama membuat kayu bakar untuk membuat perapian. Kemudian ada pisau kecil, saya lipat. Ini kadang saya gunakan sebagai sendok juga untuk mengaduk kopi atau mie. Dan ada senter sebagai lentera. Kemudian ada playsheet untuk tenda sebagai cover melindungi kita dari hujan dan angin terutama. Di dalamnya tentu saja sudah ada tali temali. Kemudian ada kontainer kecil ya, Tupperware ya, untuk biasanya saya menaruh
makanan sudah saya siapkan di rumah, misalnya nugget saya sudah goreng 4 atau 3 potong, kita masukkan ke dalam sini untuk menghemat waktu dan tenaga ketika solo camp. Dan ada peralatan mandi, sikat gigi, untuk sampo juga, dan sabun cuci muka. Kemudian ada fluid ini gunanya untuk memberi sandi SOS, jadi Morse, jadi jauh lebih efisien dan efektif daripada berteriak, terutama di hutan. Kita lebih sering menggunakan fluid sebagai tanda untuk kode minta bantuan. Kemudian ada ban dalam untuk api, menyalakan api dan korek api anti badai ya. Dan terakhir tentu saja ransel kecil untuk menaruh benda-benda tersebut ke dalamnya. Selain itu kita tambahkan nanti mie 1 bungkus, dan biasanya ada makanan ringan, kacang dan buah, bisa 1 buah pir atau apel. Itu saja yang bisa saya persiapkan. Kita packing dan siap-siap untuk mengunjungi janda beranak 3. Mandin janda beranak 3 atau yang lebih populer dengan nama air terjun janda beranak 3 berada di Desa Kiram, sekitar 30 menit perjalanan dari Simpang 4 Banjarbaru dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dinamakan air terjun janda beranak 3 karena pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia tempat ini dijadikan persembunyian beberapa orang, yang salah satunya adalah janda yang memiliki 3 orang anak, sehingga dinamakan air terjun janda beranak 3. Di sepanjang perjalanan menuju terjun janda beranak 3 ini kita disuguhi pemandangan yang sangat indah, yang terdiri dari rangkaian beberapa mandin atau air terjun atau ruang mini yang berukuran ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter. Kita lanjutkan solo campers. Saat ini sudah pukul 8 malam, saatnya untuk menyiapkan makan malam. Kita lihat apa yang saya bawa malam ini untuk menikmati 1 malam di air terjun janda beranak 3 ini. Pertama, konsumsi yang jauh lebih dari cukup untuk 1 malam dan sarapan. Ada kacang, buah pir 1, ada jahe susu, mie 1 bungkus, dan nugget yang sudah digoreng dari rumah. Kemudian ini alat yang selalu menemani saya jika saya solo camp, gelas yang merangkap sebagai panci. Ada kopi, telur 2 biji untuk malam ini dan pagi. Telur ini sudah direbus dari rumah. Kemudian ada senter yang juga menjadi lentera untuk penerangan. Kemudian ada tikar untuk alas tidur, dan terakhir ada hammock. Rencananya hammock digunakan untuk tidur di antara 2 pohon, namun kebetulan saya menemukan tempat yang jauh lebih enak, makanya hammock untuk malam ini tidak saya gunakan. Oh, ini ada pisau serbaguna yang bisa digunakan untuk memotong ranting-ranting pohon kering yang sudah ada di atas tanah. Jadi kita tidak memotong pohon-pohon yang masih hidup. Ya, saatnya untuk menyalakan api untuk membuat air masak untuk minum kopi dan masak mie.
air gunung, air segar, bisa langsung minum. Korek api badai. Jadi kita gunakan ban bekas, ban dalam bekas, satu bisa untuk digunakan untuk satu kali masak. Kita harus memberikan kondisi api. Mulai dengan ransum tersebut. Kita tunggu hingga air mendidih. Ini kopinya sudah dibuat, tinggal diaduk. Cukup, sedangkan sisa separuh airnya untuk merebus mie. Rencananya akan jadi mie goreng, karena memang mie goreng. Nah, ini saya sudah temukan tempat yang nyaman untuk saya menikmati makan malam saya pada malam hari ini, Solo Camper, di tepi aliran sungai. Dan tentu saja sebagai syarat utama sekitar 3 meter dari tempat saya tidur, minimal 3 meter dari tempat kita tidur, supaya menghindari datangnya hewan-hewan yang tidak kita inginkan seperti semut dan lain-lain yang mengganggu kenyamanan kita tidur. Ini saya sudah siapkan bahan makanan, buah pir, kemudian kopi tadi, telur 1 biji, dan tentu saja mie goreng. Untuk air minum, air putih melimpah ruah, hingga minum saja, karena air pegunungan itu sangat segar. Jangan takut sakit perut, masalah sakit itu nanti urusan di rumah. Sekarang yang penting nikmati apa yang ada. Ini jauh lebih dari cukup. Kata Allah itu, "Fabi'ayyi a'la'i rabbikuma tukadziban." Nikmat apa lagi yang kita saksikan ketika ada bahan makanan, food, ada water, air, ada shelter, tempat untuk tidur, dan fire, api, sebagai 4 elemen ketika kita harus bertahan hidup. Ya, Solo Camping sudah pukul 11 malam, sudah cukup bagi saya untuk menikmati indahnya suasana di air terjun Janda Beranak 3 ini, menikmati suasana malam. Sudah pukul 11, saatnya untuk beristirahat, karena rahasia untuk bisa menikmati camping adalah jangan pernah merubah pola kebiasaan hidup kita. Kalau kita di rumah terbiasa tidur jam 10 malam, usahakan untuk tidur jam 10 malam pada waktu camping. Ketika kita terbiasa makan 3 kali dalam satu hari, usahakan untuk tetap makan 3 kali dalam satu hari ketika camping, sehingga kita bisa menikmati camping. Jangan sampai camping 1 hari, pulang ke rumah sakitnya 3 hari karena kurang istirahat, kurang tidur, kurang makan. Terima kasih, sampai jumpa pada solo camp saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.